Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 23 dan 24. Matius 16 ayat 23 dan 24. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, dalam proses persalinan, seseorang dilahirkan secara normal, maka posisi kepala harus ada di bawah. Posisi kepala harus keluar lebih dulu. Tidak bisa terbalik. Karena kalau terbalik maka itu disebut sebagai sebuah kondisi yang dikatakan sebagai kondisi sungsang. Dan itu harus melalui persalinan yang ditolong secara operasi. Persalinan yang normal, kepala itu akan keluar lebih dulu. Seorang memberi sebuah pengkalimatan untuk proses persalinan itu. Lihatlah seorang dilahirkan. Yang keluar lebih dulu itu kepalanya. Artinya, kalau kita pahami dalam hidup ini, sebelum melakukan segala sesuatu, pikirkanlah dengan baik. Sebuah pengkalimatan yang baik. Sebuah pengkalimatan yang membuat banyak orang merenung. Kalau seorang bayi itu dilahirkan, kepala lebih dulu. Itu mengajar kita bahwa sebelum melakukan segala sesuatu, pikirkanlah dengan baik. Supaya kita tidak kemudian menyesal. Kita mesti berpikir lebih dulu sebelum melakukan. Tetapi Bapak Ibu, berpikir ternyata bukanlah hal yang mudah. Berpikir lebih dulu itu pun bukan sesuatu yang mudah. Di dalam teks Injil Matius pasal 16 ayat 23, Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat seorang Rasul Petrus sedang berada di samping Yesus, bersama-sama dengan Yesus, bahkan menarik Yesus berada di sampingnya. Itu pun tidak membuat Rasul Petrus kemudian berpikir seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan dan menjadi perenungan saya. Rasul Petrus yang ada di dekat Tuhan Yesus saja itu tidak bisa memikirkan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Di samping Yesus, bersama dengan Yesus, belum tentu kita bisa memikirkan seperti yang Allah kehendaki. Kita bisa lihat di sana. Ketika Tuhan Yesus menegur Rasul Petrus, ketika Rasul Petrus merasa bahwa perlu menyelamatkan Yesus dari penyalipan, Rasul Petrus menarik Yesus dan Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Bagian ini mengajak kita untuk belajar merenung bahwa ternyata berpikir itu juga tidak mudah. Berpikir seperti yang dikehendaki oleh Allah itu sebuah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi kemudian kita menemukan apa yang menjadi kunci supaya ketika kita berpikir,
kita berpikir seperti yang Allah kehendaki. Sekalipun mungkin tidak sempurna pikiran-pikiran kita itu, pastilah tidak sempurna. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kemudian menjadi sebuah hal penting untuk kita pegang supaya kita bisa memikirkan apa yang perlu kita pikirkan sehingga pikiran kita seturut dengan pikiran-pikiran Allah. Ayat 24. Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa yang diinginkan Tuhan? Kalau memikirkan, berpikir seperti Allah itu tidak mudah, maka Tuhan Yesus mengajak dan mengajar Bapak, Ibu, dan saya untuk menghidupi ini. Menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut aku. Kita menyadari ketidakmampuan kita untuk berpikir apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan di dalam kesadaran bahwa kita tidak mampu dengan sempurna memikirkan seperti yang Allah pikirkan, maka kita mesti menghidupi ketaatan, menghidupi kerendahan hati di dalam segala pikiran-pikiran kita. Kita terus berjuang untuk menghidupi ketaatan dan kerendahan hati. Sehingga ketika apa yang kita pikirkan itu keliru, kita tetap menjadi orang-orang yang mengikut Kristus, tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, tetap menjadi orang-orang yang tetap tinggal di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika pikiran-pikiran kita itu tidak seperti yang dipikirkan Allah, kita tetap menjadi orang yang terus belajar membuka diri untuk mengalami Tuhan, mengalami pertobatan, mengalami pembaruan dalam hidup ini. Karena di dalam segala pemikiran kita yang terbatas, yang seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah, kita tetap mau menempatkan ketaatan dan kerendahan hati di dalam hidup mengikut Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita terus hidup berjuang di dalam pikiran-pikiran yang seturut dengan kehendak Allah. Dan pikiran-pikiran yang seturut dengan kehendak Allah itu adalah pikiran-pikiran yang kita bangun untuk hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan. Amin.